Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Fika Miisani, NIM TD 2019-11-13. Saya akan menjelaskan tentang bab haji. Pengertian haji. Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti al-qasd, yaitu mengerjakan atau menuju. Adapun dalam istilah sejarah, haji berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah dan melakukan ra'at tertentu, baik berupa tawaf syar'i, wukuf di Arafah, dan sebagainya. Selanjutnya ada syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, Islam, bukanlah orang kafir. Yang kedua, mampu, baik sehat badan, juga tersedia bekal untuk perjalanan pergi dan kembali, tersedianya kendaraan, aman dalam perjalanan. Yang ketiga, balik dan berakal. Yang keempat, merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Cara pelaksanaan haji. Cara pelaksanaan haji terdapat 3 macam. Pekerjaannya itu fardu, wajib, dan sunnah. Fardu haji berbeda dengan wajib haji. Jika pekerjaan fardu dalam haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Sedangkan jika wajib haji ditinggalkan, ia dapat mengganti dengan dam. Sedangkan rukun atau fardu haji ada 6, yaitu 1. Irham. Irham adalah berniat untuk memulai ibadah haji. Dalam irham ada beberapa hal yang haram dilakukan dalam berirham. Orang yang melanggar diharuskan membayar fidyah. A. Mencukur rambut. B. Mencisir dan meminyaki rambut. C. Memotong kuku. D. Menutup kepala bagi laki-laki, menutup muka bagi perempuan. E. Memakai pakaian berjahit sebagai yang diajarkan Nabi. F. Memakai wangi-wangian. G. Melakukan akad nikah. H. Bersetubuh dan mubasyarah dengan syahwat. I. Membunuh binatang buruan. Yang kedua ada wukuf. Wukuf atau tinggal di Arafah. Wukuf termasuk rukun haji karena sabda Nabi, haji itu wukuf di Arafah. Pelaksanaan bagi orang-orang yang haji adalah wajib. Pelaksanaan wukuf bagi yang melaksanakan haji ketika beribadah di Arafah, antara tergelincir matahari sampai pada hari Arafah sampai fajar pada hari Idul Adha. Yang ketiga ada tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang menjadi rukun haji adalah tawaf ifadah. Selain itu ada tawaf qudum atau pembuka dan tawaf wada' yaitu penutup. Dalam tawaf ini ada beberapa perbuatan yang dianggap sunat, antara lain A. Menjabat hajar aswad atau memberi salam pada awal tawafnya. B. Mencium hajar aswad. C. Ketika menjabat hajar aswad mengucapkan doa. D. Menyentuh rukun yamani dan rukun aswad yang dilakukan setiap putaran tawaf. E. Berdoa di antara dua rukun yamani dan rukun aswad. F. Khusus bagi laki-laki, pada tawaf ziarah disunatkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Ketika tawaf dilarang berbicara. 4. Ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, termasuk rukun haji. Dalam melakukan sa'i ada ketentuan sebagai berikut. A. Sa'i harus dikerjakan setelah melakukan tawaf. B. Tertib dimulai dari Safa. C. Sa'i harus dilakukan 7 kali dengan ketentuan bahwa perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Yang kelima, bermalam di Musdalifah. Yang dimaksud Masyaril Haram adalah Musdalifah yang disebut Jamr, yaitu bermalam di Musdalifah, yaitu malam hari nahar. Setelah selesai melakukan wukuf di Arafah, ketika Musdalifah disunahkan untuk mengambil batu untuk digunakan melempar jumroh pada hari sesudahnya. 6. Melempar jumroh. Melempar jumroh termasuk rukun haji. Pada hari nahar 10 Zulhijjah di Mina, kemudian selama hari-hari tasyrik mulai dari jumroh pertama yang berbeda di dekat Masjid Al-Kaif. Jumroh kedua dan jumroh Aqobah masing-masing dengan 7 batu. Di dalam melempar jumroh disunahkan mengucapkan takbir. Yang ketujuh, bercukur. Mayoritas jumhur ulama telah bersepakat bahwa bercukur atau memotong rambut termasuk bagian dari haji. Bahkan termasuk salah satu rukun haji, walaupun hanya dengan memendekkan rambut itu sudah termasuk kewajiban terpenuhi.
Yang keenam, tahallul, merupakan larangan yang tidak boleh dilakukan selama berihram, menjadi halal kembali setelah melakukan tahallul. Yang kesembilan, tertib. Tertib, sebagian ulama mengatakan bahwa tertib termasuk syarat dalam pelaksanaan haji. Yang kesepuluh, ihsar dan fawat. Bila seseorang telah ihram tidak melakukan wukuf sampai terbitnya fajar pada hari nahar, maka hajinya halal dan harus bertahalul lain dengan mengerjakan pekerjaan umrohnya. Yang ke-11, bermalam di Mina. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik. Menurut Malik, setiap pelanggaran satu malam dikenakan kewajiban dam. Dan selanjutnya ada macam-macam haji. Haji jika dilihat dari segi hukumnya, haji terbagi menjadi dua, yaitu haji wajib dan haji sunat. Haji wajib dilakukan sekali seumur hidup sebagai rukun Islam, dan ada juga yang termasuk haji yang dilakukan sebagai orang nazar atas dirinya. Sedangkan haji yang termasuk haji sunat adalah haji yang dilakukan sebagai tambahan setelah melaksanakan haji wajib. Yang terakhir ada dam dan denda. Ada beberapa hal yang menyebabkan berhaji wajib membayar dam atau denda menurut sebab wajibnya. Denda itu ada 5 macam, yaitu yang pertama ada dam karena meninggalkan salah satu perintah yang merupakan bagian dari haji. Yang kedua, dam mencukur, berhias atau bersenang, tarofah. Yang ketiga, dam ishar atau melakukan tahallul. Yang keempat, dam karena membunuh binatang, burung. Yang kelima, dam karena jima. Sekian dari saya menjelaskan tentang bab haji. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.